Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Dr. Rini Kuswati SE MSI dan yang terhormat segenap dosen penguji. Perkenalkan, saya Vera Agri Briliana, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, kelas eksekutif 35. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemasaran Berbasis Pengalaman terhadap Loyalitas Pelanggan yang dimediasi citra merek dan kepuasan pelanggan pada loka pasar Shopee. Di latar belakang penelitian, keberadaan internet merupakan salah satu kebutuhan manusia pada saat ini. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka penggunaan internet ini yang sangat berkembang pesat pada saat ini memberikan manfaat dan menjadi peluang bagi produsen dalam menjual baik produk maupun jasanya melalui loka pasar. Nah, awal munculnya loka pasar yaitu adanya bisnis online yang mendominasi para pelaku UMKM di berbagai sektor. Dengan adanya loka pasar akan memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Selanjutnya ada 5 top marketplace di Indonesia. Ada 5 peringkat loka pasar di Indonesia. Yang pertama diduduki oleh Shopee yang menduduki 36,6%. Dan sisanya yaitu loka pasar lainnya. Dengan berbagai marketplace yang ada ini, kemudahan teknologi dan informasi konsumen dalam mengaksesnya, maka akan tinggi pula tingkat persaingannya. Hal tersebut yang sebaiknya dipikirkan oleh Shopee agar konsumen tidak lari ke loka pasar yang lain. Mereka saling bersaing baik dari menyediakan barang maupun cara marketing dengan berbagai kelebihan yang dapat membuat konsumen tersebut memilih sesuai dengan keinginannya. Beberapa masalah penelitian yaitu belanja melalui online sudah sangat dekat dengan masyarakat karena kebutuhan dari masyarakat hampir segalanya tersedia di loka pasar. Nah, loka pasar memberikan pengalaman konsumen yang konsisten untuk membeli produk sesuai dengan permintaannya. Adanya beberapa pesaing menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Shopee. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala yang sering dialami oleh konsumen saat melakukan transaksi menggunakan aplikasi Shopee tersebut. Nah, penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen Shopee untuk dapat lebih memahami hubungan antar variabel yang diteliti. Adapun pertanyaan penelitian, yang pertama, apakah ada pengaruh positif pemasaran berbasis pengalaman terhadap loyalitas pelanggan Shopee? Yang kedua, apakah ada pengaruh positif pemasaran berbasis pengalaman terhadap loyalitas pelanggan Shopee yang dimediasi oleh citra merek? Yang ketiga, apakah ada pengaruh positif pemasaran berbasis pengalaman terhadap loyalitas pelanggan Shopee yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan? Yang keempat, apakah ada pengaruh positif citra merek terhadap loyalitas pelanggan Shopee? Dan yang kelima, apakah ada pengaruh positif kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Shopee? Nah, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif pemasaran berbasis pengalaman terhadap loyalitas pelanggan Shopee. Yang kedua, mengetahui pengaruh positif pemasaran berbasis pengalaman terhadap loyalitas pelanggan Shopee yang dimediasi oleh citra merek. Yang ketiga, mengetahui pengaruh positif pemasaran berbasis pengalaman terhadap loyalitas pelanggan Shopee yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh positif citra merek terhadap loyalitas pelanggan Shopee. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh positif kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Shopee. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi secara empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan pada loka pasar. Adapun bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada perusahaan dalam memperhatikan pemasarannya dalam berbasis pengalaman. Nah, kepuasan pelanggan dan citra merek sehingga loyalitas pelanggan akan terbentuk. Beberapa teori dalam penelitian ini, yang pertama adanya pemasaran berbasis pengalaman. Ini berguna untuk meningkatkan inovasi dan upaya untuk membujuk pelanggan untuk mencoba membeli suatu produk menurut McNulty Link dan Nasmodeli pada tahun 2012. Adapun teori loyalitas pelanggan, di mana pembeli berulang berpengaruh terhadap profit suatu perusahaan. Nah, perusahaan sangat berharap pada pelanggan yang loyal untuk menjadi salah satu promotor merek atau perusahaan untuk bisa meningkatkan profitnya, menurut Kotler dan Keller tahun 2016. Adapun pengertian citra merek, di mana persepsi konsumen tentang suatu merek sebagai refleksi dari asosiasi yang ada pada pikiran konsumen, menurut Kotler Keller tahun 2016.
Adapun teori kepuasan pelanggan, di mana mengungkapkan terkait persepsi individu terhadap kinerja produk atau jasa dibandingkan dengan harapan pelanggannya, menurut Torres dan Klein tahun 2006. Berikut model penelitian dari penelitian ini. Dari model tersebut, kita ketahui pengembangan hipotesisnya. Yang pertama yaitu pemasaran berbasis pengalaman berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, pemasaran berbasis pengalaman berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh citra merek. Yang ketiga, pemasaran berbasis pengalaman berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Dan yang keempat yaitu citra merek berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Dan hipotesis yang kelima, kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Adapun metode penelitiannya, desain penelitian menggunakan explanatory, metode penelitiannya survei, metode pengumpulan datanya penelitian kuantitatif, sumber data primer, metode pengumpulan data dengan kuesioner daring yaitu menggunakan Google Form, instrumen penelitian di mana kuesioner dengan pertanyaan dan pernyataan tertutup bersifat tertutup dengan penilaian skala Likert, metode pengambilan sampel dengan non-probability sampling dengan proportive sampling, ukuran sampel yaitu 193 sampel. Adapun kriteria unit sampel, di mana kriteria unit sampel pernah belanja di aplikasi Shopee minimal 3 kali. Dari definisi operasional dan pengukuran variabel kita ketahui, yang pertama variabel pemasaran berbasis pengalaman. Di sini terdapat 5 item indikator dengan skala Likert dan citra merek, ada 4 item indikator menggunakan skala Likert. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan dengan 3 item indikator menggunakan skala Likert, dan loyalitas pelanggan ada 3 item indikator menggunakan skala Likert. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil pengumpulan data di mana jenis kelamin lebih besar perempuan yaitu 72,5%, laki-laki 27,5%, dan pendidikan paling banyak yaitu sarjana 57,5%, SMA 32,6%, S2 5,2%, diploma 4,7%, dan pendapatan yang kurang dari 2.500.000 yaitu 46,6%, dan sisanya sampai lebih dari 15 juta yaitu ada 8%. Selanjutnya, statistik deskriptif. Kita ketahui pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata variabel pemasaran berbasis pengalaman yaitu 4,13, di mana berarti tinggi, dan item tertinggi ditempati oleh kode EM2 dengan nilai 4,60. Selanjutnya pada kepuasan pelanggan juga rata-rata variabelnya tinggi 4,17 dengan rata-rata indikator 4,24 pada kode CS2. Citra merek pun tinggi yaitu rata-rata variabelnya 4,46 diduduki pada kode BI2, dan loyalitas pelanggan dengan rata-rata variabel tinggi yaitu 4,10 dengan rata-rata indikator yang tertinggi pada kode CL5 yaitu 4,435. Hasil uji validitas konvergen, di mana pada uji ini suatu indikator dikatakan valid ketika memiliki nilai loading faktor yaitu 0,5 sampai dengan 0,7 dan nilai AVE yaitu lebih dari 0,5. Pada tabel ini kita ketahui bahwa nilai AVE yaitu minimal 0,62 dan maksimal yaitu 0,773 sehingga semua jawaban valid. Selanjutnya adapun hasil uji validitas diskriminan, di mana menurut Ghazali pada 2015 nilai cross-loading diharapkan lebih besar dari 0,7. Dilihat pada setiap variabel nilai loading pada semua indikator lebih besar dari semua cross-loadingnya ke konstruk lainnya. Kita ketahui di sini lebih besar. Selanjutnya adapun hasil uji reliabilitas, di mana menurut Haier 2014 nilai Cronbach's alpha harus lebih besar dari 0,7 agar reliabilitas ini dinilai baik. Kita ketahui bahwa nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,7 pada penelitian ini. Selanjutnya adapun uji multikolinearitas pada penelitian ini,
Jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak muncul gejala multikolinearitas. Kita lihat bahwa pada penelitian ini nilai VIF yaitu tidak lebih dari 10, sehingga tidak muncul gejala multikolinearitas. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis kita ketahui bahwa nilai p-value lebih dari 0,5, di mana hal ini diketahui hipotesisnya didukung. Hipotesis pertama, hipotesis kedua, hipotesis ketiga, hipotesis keempat, dan kelima didukung. Kesimpulannya, pemasaran berbasis pengalaman berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Shopee. Nah, pengalaman pelanggan dalam menggunakan aplikasi belanja Shopee yang selalu berpindah-pindah dan aplikasi Shopee sebagai aplikasi yang representatif dengan kebutuhan, maka pelanggan loyal terhadap aplikasi Shopee. Yang kedua, pemasaran berbasis pengalaman berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Shopee yang dimediasi oleh citra merek. Citra aplikasi Shopee yang mudah dan sesuai dengan harapan pelanggan memberikan peran yang penting dalam pemasaran bisnis berbasis pengalaman dan menjadikan pelanggan loyal terhadap aplikasi Shopee. Yang ketiga, pemasaran berbasis pengalaman berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Secara empiris, dengan diperoleh kepuasan, maka loyalitas pelanggan semakin meningkat. Adapun citra merek berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Shopee, di mana citra aplikasi Shopee yang baik dan sesuai dengan harapan pelanggan, maka pelanggan loyal terhadap Shopee. Yang terakhir, kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Shopee, bahwa dengan terpenuhinya keinginan dan harapan dalam menggunakan aplikasi Shopee, maka pelanggan semakin loyal. Kontribusi dalam penelitian ini, yang pertama adanya kontribusi empiris. Hasil pada riset ini memberikan beberapa kontribusi empiris. Yang pertama, penelitian ini memberikan penjelasan pentingnya loyalitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur tentang pemasaran dan berkaitan dengan perilaku konsumen. Yang selanjutnya, kontribusi praktis. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi pada pelaku usaha selalu memperhatikan kepuasan pelanggan dan citra merek. Hal ini sangat penting karena perusahaan dapat menerapkan strategi pemasaran yang handal. Adapun keterbatasan dan saran penelitian yang akan datang. Keterbatasannya dalam penelitian ini hanya mengambil satu variabel independen dan dua variabel mediasi, sehingga belum ada variabel moderasi agar dapat mengetahui seberapa kuat hubungan variabel maupun seberapa lemah hubungan antara satu dan beberapa variabel independen dan dependennya. Sarannya, cakupan area penelitian serta sampel yang digunakan dapat diangkat dengan skala yang lebih luas, yaitu merata di seluruh provinsi agar penetapan pemasaran Shopee bisa lebih efektif dijalankan di seluruh kota di Indonesia. Dan yang kedua, yaitu pada penelitian ini terdapat variabel independen, variabel dependen, dan variabel mediasi. Untuk mengetahui berapa loyalitas pelanggan terhadap Shopee berdasarkan jenis kelamin, dapat ditambahkan variabel moderasi yaitu gender, agar penelitian selanjutnya mengetahui bagaimana pengguna loyalitas terhadap aplikasi Shopee ini dapat mempengaruhi pemasarannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.